lebih catu berarti. Ya. Kami berharap sekali lagi karena ini pelatihan untuk komando wisata, tidak berarti kalau kita juga menjadi pilot para layang. Tapi apabila ada yang berminat betul untuk menjadi pilot, masih ada proses yang harus dilewati untuk bisa mendapatkan sertifikat sebagai pilot. Tapi minimal kita punya pengetahuan dasar dan kami. Oke. Sekarang kita berada di objek wisata Babai yang ada di kami para guide dari untuk bagaimana mengoperasikan kegiatan olahraga bernama para layang yang diikuti oleh 15 orang wisata dan 4 orang dari tentara dan 4 orang dari sore melakukan kegiatan latihan bagaimana mengoperasikan kegiatan para layang. Jadi parasit para layang itu terdiri dari bahannya, kainnya, talinya, sama reser. Ini yang dinamakan reser. Reser itu ini. Ya. Jadi ada bahannya, ada tali, ada reser. Di bahannya ada namanya bagian belakang parasut. Ini yang disebut bagian belakang parasut atau trailing edge. Ya, ini trailing edge itu bagian atas atau bagian depan parasut yang dipegang sama bapak ini namanya leading edge. Oke. Nah, di bagian depan parasut atau leading edge ini ada namanya sel parasut. Sel parasut menyekat tiap sel. Ini ada namanya rib. Ya. Jadi sel ini dibatasi sama rib. Nah, rib ini ada yang namanya closed ventricle. Closed ventricle itu adalah bolong-bolong di dalam parasut. Bolong. Ya. Nah, bolong-bolong ini untuk
mendistribusikan angin supaya tekanan parasut angin di dalam parasut tekanannya merata. Ya. Ini bahannya Skytech 60 gram. Kalau yang untuk ini beda dengan yang ini lebih tebal lagi. Bahan ini sudah di coating, jadi bahan ini tidak tembus angin. Kalau bahan ini tembus angin, berarti parasitnya tidak akan ada daya luncur, tidak akan melayang. Begitu mengembang, kita melayang sedikit, langsung turun ke bawah. Umurnya parasut ini kurang lebih antara 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya jarang dipakai, mungkin akan lebih lama umurnya. Tapi kalau misalnya sering dipakai, akan lebih cepat umurnya. Kalau untuk parasut tandem di wisata Maralayang yang memakai parasut tandem yang lebih besar, saya menghitung parasut ini 1000 kali terbang. Jadi saya mengeluarkan biaya sekali terbang itu 50.000, sekali terbang ongkosnya 50.000 kali 1000, jadi 50 juta. Nanti sampai umurnya masih ada, bisa dijual lagi, ganti lagi parasutnya yang baru. Hitungannya itu saya di puncak itu kurang lebih 6 bulan 8 bulan masih ada waktu banyak ya. Nah terus jarak antara leading edge dengan trailing edge itu namanya core. Terus jarak dalam positif bagian sisi parasut aspek rasio adalah 2 dibagi core. Terbang, lihat, coba, ya. Oke, sebelum saya lupa, mohon maaf. Ini masih kuat. Kalau angin kecil mungkin saya tidak bisa terbang, tapi kalau angin masih kuat, saya juga tidak bisa terbang. Karena tadi saya ukur angin kecepatannya sekarang lebih dari 15 km per jam. Saya berencana dan mudah-mudahan terlaksana untuk bapak-bapak semuanya. Saya akan nanti pulang ke Bogor. Saya akan bawa di sini. Kami nanti saya serahkan pertanggung jawabannya ke Enda. Nanti kalau misalnya ada yang mau latihan, koordinasi semuanya sama Bapak Enda Sosda ya. Nanti tapi tunggu dulu baru bisa datang. Jangan nanti kalau saya udah datang udah mau latihan. Ya. Nah ini leading edge. Leading edge adalah nyambungnya ke tali reser A. Di sini kalau untuk parasut ini parasut basic ya. Ini parasut basic, beratnya untuk berat ukurannya M. Coba Bapak lihat di situ ada tulisan ukuran M itu untuk berat berapa sampai berapa. Ada ya Pak? Berat badan, berat badannya dihitung itu sudah termasuk pakai sepatu, pakai celana, pakai baju semuanya ya. Sudah dihitungnya. Dosa boleh lah. Jadi 65 sampai 80, 90 bisa memakai parasut ini. Cuma kalau misalnya beratnya ada yang 65, dia jalannya akan pelan. Akan pelan dan akan naik. Beda dengan kalau yang beratnya 90. Dengan angin sama-sama 15 km per jam, dengan berat 90, ini yang 60, begitu dia meluncur, yang ini
jalan terus. Ini lebih ada speednya, lebih bisa maju. Nah. Ini racer A. Racer A ini fungsinya untuk take off. Jadi nanti akan saya jelaskan, akan saya praktekkan. Untuk take off itu harus memegang racer A. Ya, ini racer B untuk beeline stall. Salah satu menurunkan ketinggian ada namanya beeline stall. Ini racer C. Racer C berfungsi untuk mengganti kalau tali kemudi ini putus. Bisa aja tali kemudi ini putus. Kalau sementara belum putus, dan handlingnya pakai tali kemudi atau tali toggle. Ya, ini untuk fungsinya belok kiri, belok kanan. Mau belok kanan, tarik yang kanan. Badannya ikut miring ke kanan. Mau belok kiri, buat talinya. Pelan-pelan. Jangan ditarik langsung. Perasaan, Perasaan. pakai perasaan. Pakai perasaan. Nanti Bapak lupakan aku padamu. Jangan terlalu goyang. Belok kiri, tarik kiri, dan balikinnya lagi pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, balikinnya pelan-pelan. Jangan sekali-kali terbang, lagi terbang di atas, tali kemudi atau toggle ini ditarik. Dua-dua. Yang kemarin saya bilang akan terjadi apa? Tol. Jatuh. Tol itu jatuh. Nah, ya. Ya, jangan sampai lagi terbang itu mungkin hukumnya apa sama dengan haram. Ya, tidak boleh. Jadi tidak tol. Ya, jangan narik dua-dua. Ini narik dua-dua ini 3 meter mau menginjak tanah. Tarik dua-dua untuk memperlambat kita mendarat injak tanah. Kalau terlambat mendaratnya akan kenceng. Kalau terlambat narik. Kalau terlalu cepat 5 meter, 10 meter tarik ya jatuh. Ya. Ini racer A, racer B. Oke, di racer A ini ada yang tulisannya ears. Ada namanya ears. Tali ini nyambungnya ke bagian sisi parasut, bagian wing parasut. Ini untuk menarik big ear. Coba Bapak maaf Pak, ini nyambungnya tarik. Nah, ini ditarik, dia akan melipat kiri kanan. Telinga besar. Nah, telinga besar, big ear. Nah, ini ya. Jangan salah narik. Ini untuk menurunkan ketinggian. Kalau salah narik, yang ditariknya tali yang ini akan melipat nanti Bapak lagi terbang. Yang ini atau yang ini. Ya. Jangan salah narik. Di sininya ada tulisannya ear. Telinga. Ya. Tendai. Oke, paham ya? Alright. Speed system. Jadi ini nyambung ke harness di samping. Ada talinya di harness. Ini untuk diinjak. Kalau misalnya diinjak, ini akan ketarik. Kalau ketarik, bagian racer A ini semuanya akan ikut ketarik. Jadi nanti posisinya sudut pelangnya bagian depan parasut itu akan nekuk. Ini untuk mempercepat laju parasut. Lagi terbang dia ini kan ya? Gasnya. Oh ya, rem.
udah dilipat, dia kasih gigit di bahannya. Bolong. Jadi harus dikeluarkan. Keluarkannya yang harus diangkat. Keluarkan lewat jalan dia masuk. Ya. Nah, yang dibilang kemarin bahannya ripstop itu namanya, kamu bisa lihat ini bahannya kotak-kotak. Bahan bakunya kotak-kotak. Bahan kotak-kotak ini namanya ripstop. Jadi begitu ada senjata atau ada ranting tertusuk sini, dia tidak akan sobek kemana-mana, tidak akan melebar, dia akan berhenti di sini. Untuk bolong yang sedikit duduk di sini, ini bisa kalau kita membeli parafit baru dikasih repair kitnya, bahan untuk penambalnya. Jadi dengan bahan yang sama ada lemnya, tempel. Untuk yang bolong atau dengan material sama atau misalnya bolong atau sobeknya kotak seperti ini gitu, bisa ditempel. Ini sudah pernah ini ya, bolong. Ini kayaknya pernah deh, ada di mana? nano di Dampi Ya. Nah ini, oke ada ini. Ini pernah luka ini. Parasitnya. Ini, ya. Ini silit tambah lagi sama bahannya. Ini sama. Ya. Dijahit sama dijahit. Ada lemnya. Ada lemnya. Yang tas tadi itu kita ubah jadi kursi. Yang ini udah semuanya paham? Paham. ya Oke, dibalik. Nanti kalau udah dibalik ini kan nanti ada yang merah itu. Angkat. Ini kalau mau terbang dimasukin, dilipat dulu yang rapi. Lipat yang rapi ya. Yang rapi. Terlalu rapi tuh. Dimasukin. Nah, ini lipat yang rapi, Pak. Lipat yang rapi. Masukin, tutup. Oke. Jali, kena lo. Oke. Cara memakainya. Ini. Ini Bapak coba pakai ya. tidak bisa Oh, bisa. Oke, yang pertama dipakai adalah yang di paha. Lesak aja deh. Yang pertama dipasang adalah yang di paha. hati-hati pasangnya ya Ini dikencangkan cukup, jangan terlalu kuat kencangkan. Hati-hati ada yang terjepit. Nah, apa ini yang terjepit? senjata Nanti syarat cicipin tapi saya lebih senang kalau misalnya ada penumpangnya perempuan, saya yang bantu pasang. Ya, ini jangan terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat nggak bisa duduk nyaman. Nanti tergantung, ini sakit. Untuk yang punya biji. longgar saja sedikit Longgar-longgar. Cukup. Cukup setangan. Kasih setangan. kalinya yang tinja Ya, cukup setangan. Segini aja. Kasih longgar-longgar dikit. Nah, ini namanya tibar. Tibar ini safety-nya. Jadi kalau misalnya yang di perut harus dipasang juga. Kalau misalnya ini lupa pasang, ini udah kepasang, ini mengingatkan, oh ini belum kepasang, baru dipasang. Tapi awal harus yang di paha dulu. karena kalau tidak terpasang bisa jatuh
Melorot Pak, melorot. Iya. Miring, dipasang, ini yang dipasang. Ya, dipasang, ini ditarik sedikit. Oke, seperti ini. Nanti karena tinggi badan saya beda mungkin dengan Bapak, tapi nanti Bapak misalnya mau pakai ini, jadi harus di-setel lagi. Jangan sampai nanti begitu pas terbang, Bapak nggak bisa duduk, nanti duduknya terlalu ke belakang. Jadi setelnya bisa di sini. Ini kalau dikasih kendor, lalu belakang. Ini ditarik, nggak bisa duduk. Setelan ini harus pas. Ya. Dan kalau misalnya posisi berdiri seperti ini waktu nanti terbang, dia akan keluar. Atau ini dipasang supaya tidak keluar. Yang di dada. Oke. Ya. Jangan lupa pakai kawas. Pengaman. Ya. Dan lupa dikancing. Oke. Ya. Nah, di harness ini ada juga parasut cadangan. Ada parasut cadangannya. Selalu saya semuanya yang saya punya dan rata-rata penerbangan di seluruh dunia yang aktif tangannya tangan kanan, jarang yang kiri. Jadi cadangannya ini. Caranya, kalau misalnya parasutnya sudah tidak bisa ngebuka, jangan pikir lama-lama lagi, tarik, dilempar, jangan membuka. Nanti kalau misalnya waktunya banyak, saya akan praktekkan cara membukanya. Tapi kalau nanti waktu habis, Fungsinya itu apa? Ban resere kenalan. udah bisa ngebuka lagi. Jadi ini parasut ini yang membukanya. Ini parasut ini bulat bentuknya. Dilempar ininya hilang. Dia terbuka sendiri. Cuma di parasut cadangan ini dia ada tali kemudi. Ini bentuknya bulat. Jadi kalau misalnya udah ngebuka, parasut utamanya jangan sampai ngebuka lagi. Ini harus diambil. Jangan dua-duanya ngebuka. Kalau dua-duanya ngebuka nanti tidak efektif. Jatuhnya akan tetap buka. Jadi parasut ini harus ada di atas. Kalau dua-duanya ngebuka, seperti itu maksudnya. Tapi ini tidak bisa disetir. Jadi kita terbang ke bawah angin kemana aja. Kemana aja. Bahasa Indonesia nah. Itu bisa saling melilit Pak ini ya talinya. Oh bisa, makanya Ya, ini yang harus jangan mengembang. Gimana saja? maksudnya sebelum ditarik bisa saja terjadi ini Oh, ini saling bisa. melilit. Sebelum ini mengembang. Hmm. Iya bisa. Nanti ini kalau misalnya dilihat dia akan ketarik ke sini terus ke atas ke sini. Dia akan mengembang di sini. Nah, dia akan kebuka sendiri otomatis. Ini akan mengembang di sini. Dia akan terus ngembangnya. Kita akan tergantung aja. Ya. Oke, seperti itu. Saya akan lepas dulu ini. Dengan payung cadangan Pak, nanti turunnya gimana?
Turun bersih. Di mana-mana. Kalau misalnya di atas pohon ya Bapak harus turun dari atas pohon. Ya, nggak ada pilihan lagi. Tidak ada setirnya ini Pak. Nggak ada setirnya. Ikut angin, ikut angin. Ya. Cuma ini kan jadi pengaman supaya Bapak tidak jatuh bebas aja. Kita tidak bisa handle supaya bisa jatuh. Ambil toggelnya, tali kemudinya atau juga remnya. Tali kemudi ini bisa berfungsi sebagai kemudi, bisa berfungsi sebagai rem. Pegang, yang lain simpan di atas pergelangan, di sini pergelangan, masalahnya di atas. Ini pegang masalah aja. Tidak seperti ini. Karena nanti kalau misalnya naik ke atas, tangan ada di sini. Tidak seperti ini. Tapi harus dari belakang, tali kemudi dari sini atau tali kemudi dulu, baru sikat. Ya, sama kiri kanan. Dan jalan pokok. Ya. Seperti ini. Posisi seperti ini. Ini salah satu namanya take off-nya adalah alpine launch atau forward launch. Dengan kecepatan angin biasanya idealnya 0 sampai 8 km per jam. Jadi posisi tangan di sini, ini dibantu naik ke atas, bukan dibantu narik ke depan, tapi dibantu naik ke atas. Enak kan saya praktekkan ini karena tidak ada tekanan. Tapi kalau bapak sudah mulai lari, tekan ini selalu ke bawah ke belakang. Tarik. Kalau udah di belakang, ketarik, jangan ditarik lagi ke depan. Tapi dari sini tetap dibantu naik ke atas. Kalau sambil lari jangan ini selalu di belakang terus. Ini parasnya tidak akan naik-naik ke atas. Jadi ini harus dibantu naik ke atas. Jangan dari sini jangan ditarik ke depan. Ya. Setelah naik parasut ada di atas kepala, lepas tracer A. Tracer A-nya dilepas. Ya. Tracer A-nya dilepas. Ini
di samping kiri atau di samping kanan. Dan pegangan tali ini harus sama kuat supaya naiknya barengan, bersamaan. Yang mana recer apa? Yang mana recer A? Yang dilepas. Yang merah ini. Oh, yang merah. Nah, ya, kita harus berdiri di tengah. Seperti itu. Kalau misalnya lagi narik nanti kita agak nggak kuat, mundur satu langkah boleh, tapi untuk dibantu naik ke atas. Ini kalau angin 0 sampai 8. Kalau anginnya lebih kencang, kita take off-nya reverse. Reverse itu berbalik, yang kanan dilewati,